Ikhwatu fillah, hari ini kita melanjutkan tentang syafaat. Ini insyaallah kita mengkaji risalah syafaat ya, dari awal ya, yakni pengertian syafaat. Dalam kamus Mu'jam al-Mufradat lil Fazi Al-Quran dijelaskan dalam arti syafaat, diantaranya syafaat itu yang pertama menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis ya, yang sejenis agar menjadi sepasang, atau dengan perkataan lain menggabungkan sesuatu yang tunggal sehingga menjadi genap atau ganda ya. Sebagaimana dalam firman Allah wasyaf'i wal watr. Kata al-watri itu artinya apa? Ganjil ya. Dari segi keesaannya ya. Dan makhluk itu adalah asyaf'u, karena tersusun dari apa? Dari unsur-unsur jenis ya gitu. Yakni berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah di surah Az-Zariyat. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, dan seterusnya ya. Itu ayat 49. Dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Itu ya. Kedua, syafaat bisa bermakna asyaf'u, adalah anak Nabi Adam. Karena lahir kembar, sementara Nabi Adam adalah al-witru, karena ia sendiri tidak punya orang tua. Ketiga, yaum an-nahri, yakni hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dikatakan asyaf'u, sementara al-witru adalah hari Arafah, yaum Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Keempat, wasilah, yakni seseorang yang mengarahkan atau mengajaknya kepada perbuatan baik, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, man yasfa safa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Itu yang kemarin ya. Waman yasfa safa'atan sayi'atan yakullahu kiflum minha, dan seterusnya. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Kalah ya. Nah, kata syafaat dalam ayat tersebut dimaknai dengan bantuan seseorang kepada orang lain dalam suatu hal. Dalam hal ini syafaat dibagi menjadi dua macam. Pertama, ada yang berbentuk kebaikan, ada juga yang berbentuk kejahatan ya. Orang yang melakukan syafaat berbentuk kebaikan, umpamanya menolong atau menganjurkan kebaikan seperti mendirikan masjid, madrasah, dan sebagainya. Orang yang menganjurkan mendapat ganjaran dari orang-orang yang mengikuti anjurannya, seolah-olah ia sendiri yang berbuat gitu ya gitu. Demikian juga orang-orang yang melakukan syafaat berbentuk kejahatan. Misalnya dia membantu orang melakukan perbuatan jahat seperti zina ya. Itu juga dia akan mendapatkan ganjaran dosa tersebut ya. Seolah-olah dia berserikat dalam perbuatan itu. Karena itu orang yang berbuat baik tidak akan tidak akan berkurang pahalanya. Karena Allah memberikan ganjaran tuh. Ganjaran kepada siapa? Ya, kepada yang menyuruhnya ya, yang menganjurkannya. Begitu pula Allah memberi balasan berupa hukuman terhadap orang yang menjadi sebab sesatnya orang lain ya. Nah itu. Yang selanjutnya, kelima adalah syafaat, artinya doa. Banyak nih ya artinya. Ada berapa nih? 9 ya. Syafaat bisa berarti doa,
sebagaimana dalam surah surah Toha ya, surah Toha ayat 109, yaumaidin la tanfa'us syafa'atu illa man adinalahur rahman. Oh ya, surah Toha itu ya. Dan seterusnya, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin padanya. Itu ya. Nah, kata syafaat itu ya dimaknai dengan doa, yakni permohonan para malaikat atau nabi kepada seseorang untuk mendapat syafaat ya. Keenam, syafaat bisa artinya juga mengatur dalam surat Yunus ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Nah itu ya katanya ya. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya ya, izin Allah. Nah itu artinya apa? Syafaat di situ artinya mengatur, yakni Allah sendiri yang mengatur seluruh urusannya, kecuali Allah mengizinkan kepada para malaikat untuk mengatur urusan sesuai yang diizinkan oleh Allah, dan malaikat pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Ketujuh, syafaat artinya menolong ya, atau penolong juga ya gitu. Ini dalam surah Al-An'am ayat 51 sampai 94 51 dan 94 ya gitu. Bisa dibaca nih ya, panjang soalnya ya. 51 dan 94 ya. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah tuh. Wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai, dan seterusnya ya gitu. Ya itu yang wala syafi'un la'allahum yattaqun, itu artinya ya. Yang demikian syafaat artinya apa? Menolong ya, atau menolong ya. Kedelapan, meminta pertolongan ya gitu. Al-Qur'an memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Itu Al-Qur'an akan meminta pertolongan kepada orang yang senantiasa membacanya, minta pertolongan kepada Allah. Dan juga diantaranya hakikat syafaat itu adalah permohonan seseorang kepada orang lain untuk memperoleh bantuan. Nanti kita akan kaji seputar syafaat. Demikian itu seputar syafaat ya. Di antaranya hakikat syafaat itu permohonan seseorang kepada orang lain untuk memperoleh bantuan ya. Wafikum. Insyaallah nanti kita kaji di hari Rabu ya untuk lanjutannya. Aku lakukan hada wa astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.